Lamed Vav Zadikim artinya 36 orang saleh. Ini dipercaya sebagai jumlah orang-orang saleh yang mengembara di bumi, tanpa diketahui identitasnya oleh orang lain. Dalam tradisi mistik Yahudi kuno, dipercaya bahwa dalam setiap zaman di sepanjang sejarah umat manusia, selalu ada 36 orang saleh ini. Dikatakan bahwa demi merekalah, Tuhan tidak menghancurkan dunia, bahkan ketika dosa menguasai umat manusia. Dalam mistisisme Yahudi abad pertengahan, 36 manusia itu kemudian dikenal sebagai Zadikim Nistarim, artinya, orang-orang saleh yang tersembunyi. Zadikim artinya orang saleh, sementara Nistarim artinya tersembunyi. Sebutan Lamed Vav merujuk pada konsep gematria Ibrani. Lamed adalah huruf ke-12 dalam alfabet Hebrew, memiliki jumlah gematria 30. Sementara Vav adalah huruf ke-6 dalam alfabet Hebrew, dan memiliki jumlah gematria 6. Orang-orang Yahudi Hasid, yaitu cabang Yahudi Ortodoks yang menjadikan mistisme Yahudi sebagai aspek fundamental kepercayaannya, meyakini bahwa 36 orang suci, tersebar di antara diaspora komunitas Yahudi di seluruh penjuru dunia. Mereka terkadang mengaitkan kekuatan luar biasa dan kualitas kesucian yang dimiliki oleh rabi mereka, dimungkinkan, oleh karena rabi tersebut telah berguru pada salah satu orang suci tersebut. Yahudi Hasid percaya bahwa kadang salah seorang dari Zadikim Nistarim akan muncul untuk menyelamatkan komunitas Yahudi atau sekelompok orang yang tidak bersalah dari bencana atau penganiayaan, lalu kemudian akan kembali menghilang. Menghilang yang dimaksudkan adalah bahwa mereka kembali berbaur dalam kehidupan masyarakat umum, dan melakukan rutinitas yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang suci yang istimewa. Mereka adalah manusia biasa, yang hidup dan mati seperti orang pada umumnya. Ketika salah satu dari mereka telah tiba ajalnya, perannya kemudian diteruskan oleh sosok lain yang terpilih. Jadi, mereka akan senantiasa berjumlah 36 orang. Legenda tentang 36 Zadikim Nistarim yang telah berkembang sekian lama di antara komunitas Yahudi, membuahkan panduan bahwa karena kita tidak tahu persis siapa 36 orang saleh yang bisa jadi ada di antara kita, maka, dianggap penting untuk senantiasa berbaik hati kepada semua orang yang kita temui, terutama orang yang terlihat begitu tak berdaya yang ada di antara kita. Ini untuk menghindari, jangan sampai terjadi kita tidak menawarkan kebaikan kepada salah satu dari 36 orang suci, yang menjadi sandaran kelangsungan hidup dunia. Keberadaan 36 orang soleh pertama kali disebutkan dalam Talmud Babilonia, diturunkan atas nama Amora Abaye yang menyatakan bahwa tidak kurang dari 36 orang saleh di dunia yang menyambut Shehinah di setiap generasi. Shehinah adalah kedamaian yang tersaji berkat kehadiran rahmat ilahi. Terminologi ini bisa dikatakan sama persis dengan makna sakinah dalam tradisi Islam. Bagian Talmud yang lain, yang juga menyebutkan orang-orang saleh yang menopang dunia, memberikan angka selain 36, yaitu 45. 30 orang berada di tanah Israel, dan 15 di Babilonia. Kedua sumber inilah yang melahirkan gagasan keberadaan 36 orang saleh yang menopang kehidupan dunia dalam kepercayaan tradisi mistisme Yahudi. Beberapa kalangan menduga bahwa legenda tentang 36 Zadikim Nistarim mungkin berawal mula dari Rabi Simon ben Yohai, yang tinggal di Tanah Suci pada abad kedua Masehi, yang dalam tafsiran Alkitab menyatakan bahwa, jika orang tertentu masih hidup pada zamannya sendiri, Tuhan pasti tidak akan menghancurkan dunia. Dalam versi ini, angka 36 belum disebutkan. Satu abad kemudian, Abaye, salah satu orang bijak yang memberi komentar dalam Talmud, menambahkan bahwa, setiap saat tidak pernah kurang dari 36 orang yang menyambut Shekinah, atau kehadiran rahmat Tuhan di dunia. Abaye mendasarkan penilaiannya pada sebagian kalimat pada Yesaya 30 ayat 18, yang berbunyi, diberkatilah semua orang yang menunggu untuk dia. Untuk sekedar diketahui, frase untuk dia dalam bahasa Ibrani juga ditulis menggunakan huruf Lamed dan Vav. Jadi, pada dasarnya, kalimat pada Yesaya 30 ayat 18 bisa bermakna, diberkatilah semua orang yang menunggu Lamed Vav. Hal yang sangat penting untuk dicermati, terkait fakta bahwa Talmud sebagai sumber paling awal dari kemunculan legenda 36 Zadikim Nistarim adalah bahwa, Talmud pada dasarnya bukanlah kitab suci, melainkan catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan dan sejarah. Walaupun harus diakui pula bahwa Talmud adalah inti dari kehidupan budaya Yahudi, yang menjadi dasar bagi semua pemikiran dan aspirasi orang Yahudi.
sehingga dapat dikatakan bahwa Talmud berfungsi sebagai pedoman kehidupan sehari-hari orang Yahudi. Menurut sejarahnya, pada awalnya, transfer ilmu pengetahuan dalam komunitas Yahudi dari generasi ke generasi dilakukan secara lisan. Para rabi menguraikan dan memperdebatkan Taurat dan membahas tanah tanpa memanfaatkan karya tertulis. Situasi kemudian berubah secara drastis, terutama setelah kehancuran bangsa Yahudi dan Bait Suci kedua pada sekitar tahun 70 Masehi. Pasca periode kehancuran ini, para rabi dituntut untuk menghadapi realitas baru bahwa, karena bangsa Yahudi tidak lagi memiliki Bait Suci sebagai pusat pengajaran dan studi, juga tidak memiliki wilayah otonomi di mana mereka dapat bebas menjalankan tradisi keagamaan, oleh karena wilayah mereka telah menjadi provinsi bawahan kerajaan Romawi, maka sistem lama yang bersifat lisan tidak dapat lagi dipertahankan. Selama periode inilah ceramah para rabi mulai dicatat secara tertulis. Proses gemara atau penyempurnaan catatan komentar dan diskusi para rabi berlangsung di dua pusat ilmu pengetahuan Yahudi, yaitu di Galilea dan Babilonia. Menghasilkan terciptanya dua karya Talmud. Kompilasi Talmud yang lebih tua disebut Jerusalem Talmud yang disusun pada abad keempat di Galilea. Sementara Talmud Babilonia disusun sekitar tahun 500 Masehi. Demikianlah, dengan menimbang bahwa legenda 36 Zadikim Nistarim yang berkembang dalam tradisi mistisme Yahudi pada masa sekarang, berasal dari Talmud, setidaknya fakta yang ada menunjukkan demikian, maka, kita dapat berasumsi bahwa legenda tersebut terlahir dari hasil interpretasi, yang bisa jadi telah mengalami sedikit kekeliruan. Berikut ini analisa yang dapat saya berikan terkait kemungkinan tersebut. Lamed Vavnik adalah istilah Yiddish untuk salah satu dari 36 orang saleh yang rendah hati atau Zadikim, yang disebutkan dalam Kabalah atau mistisisme Yahudi. Istilah Lamed Vavnik berasal dari huruf Ibrani Lamed dan Vav, yang nilai gematrianya berjumlah 36. Lamed jumlah gematrianya 30, sementara Vav jumlah gematrianya 6. Adapun suku kata nik di bagian akhir adalah sufiks Rusia atau Yiddish yang menunjukkan makna orang. Dalam bahasa Inggris, Lamed Vavnik dapat dikatakan berbentuk ungkapan the 36 Rs. Setidaknya kurang lebih seperti inilah pemahaman yang berkembang selama ini. Saya pribadi secara intuitif melihat adanya kemungkinan lain untuk mencermati istilah Lamed Vav, yaitu 12-6. Dalam artian, huruf Lamed dan Vav bukan diberi pemaknaan menurut jumlah gematrianya, tetapi menurut urutannya dalam alfabet Ibrani. Yakni, Lamed urutan ke-12, Vav urutan ke-6. Secara intuitif saya melihat bahwa makna 12-6 ini yang nampaknya ingin diisyaratkan Nostradamus dalam ramalannya di Senturi 50, yang berbunyi, dari ketiga tanda air akan lahir seorang pria yang merayakan Kamis sebagai hari liburnya. Kemasyhuran, pujian, kekuasaan dan kekuatannya akan tumbuh di darat dan laut, menghadirkan masalah di timur. Dalam video yang berjudul Pria dari Timur sebutan Nostradamus untuk Imam Mahdi, saya telah mengutarakan bahwa tiga tanda air yang dimaksud Nostradamus merujuk pada simbol di dalam zodiak. Dengan mencermati makna harfiah bunyi kalimat Delaquatic Triplicit sebagai tiga rangkap yang berhubungan dengan air, maka dapat dikatakan bahwa simbol yang dimaksudkan adalah Aquarius, air, Pisces, ikan, dan Cancer, kepiting. Dan untuk menjadikan susunan zodiak sebagai instrumen pembaca isyarat yang dinubuatkan Nostradamus, susunan simbol dalam zodiak harus disusun dari simbol yang merepresentasi bulan Januari hingga simbol yang merepresentasi bulan Desember. Hasilnya sebagai berikut. Angka 1, kita dapat dari simbol Aquarius yang merepresentasi periode tanggal 20 Januari hingga tanggal 18 Februari. Angka 2, dari simbol Pisces yang merepresentasi periode tanggal 19 Februari hingga tanggal 20 Maret. Dan angka 6 dari simbol Cancer yang merepresentasi periode tanggal 21 Juni hingga tanggal 22 Juli. Jadi, dari kalimat tiga tanda air yang diisyaratkan Nostradamus, kita mendapatkan angka 1, 2, 6. Inilah deretan angka yang terkait dengan sosok pria dari timur. Jika mencermati kalimat Nostradamus, dari ketiga tanda air akan lahir seorang pria, maka, kuat dugaan saya jika angka 1, 2, 6 merujuk pada tanggal lahir pria dari timur. Saya pikir, karena keluarga ayah Nostradamus adalah Yahudi maka, ia tentu saja besar kemungkinan mengetahui pula legenda yang berkembang di komunitas Yahudi mengenai Lamed Vav Tzadikim yang umumnya menginterpretasi Lamed Vav sebagai 36. Dalam kalimat nubuatnya,
Nostradamus sama sekali tidak menunjukkan upaya mengarahkan kalimat analoginya untuk merujuk pada angka 36. Ia tetap menjaga agar angka 1, 2, 6 tetap dapat dimaknai secara benar. Karena itu, kuat dugaan saya jika Lamed Vav pun semestinya dimaknai secara sederhana saja, yaitu menurut urutannya dalam alfabet Ibrani. Tidak perlu meninjaunya menurut aspek perhitungan gematria. Dalam tradisi Kristiani, istilah domba digunakan sebagai kiasan manusia dalam hubungannya dengan Allah. Terutama karena dalam Mazmur 23 disebutkan, Tuhan adalah gembalaku. Istilah lamb yang disebut dalam kitab Wahyu, pada umumnya oleh kalangan Kristiani dimaknai sebagai anak domba, tetapi dalam pandangan saya, nampaknya istilah itu lebih merujuk pada makna pemuda. Karena lamb secara harfiah berarti domba muda. Dalam visi Yohanes, dalam kitab Wahyu, disebutkan bahwa satu-satunya yang layak untuk membuka kitab atau gulungan yang disegel, disebut sebagai lamb, yang oleh kalangan Kristiani selama ini kemudian dimaknai sebagai anak domba. Jika kita menggali etimologi kata lamb, kita akan mendapatkan fakta jika kata ini terkait dengan huruf lamed, yakni huruf ke-12 dalam abjad Semit, huruf lamad di Syriak, huruf lem di abjad Arab, dan huruf lamed dalam abjad Fenisia. Bahkan huruf lambda dalam abjad Yunani terlihat paling mendekati bentuk kata lamb. Bentuk huruf lem, lamed, lamad, ataupun lambda, dianggap berasal dari bentuk tongkat yang di zaman dahulu digunakan untuk menggembala ternak. Hal ini menyiratkan pemahaman bahwa lamb selain dapat dimaknai domba muda, sebagai representasi seorang anak muda, juga memiliki makna sebagai penggembala. Yang menarik, sebutan gembala tidak hanya akrab digunakan oleh kalangan Kristiani, karena dalam tradisi Hindu dikenal pula istilah tersebut. Dalam Lontara Tutur Kumara Tatwa, Batara Kumara dikisahkan dalam representasinya sebagai seorang gembala. Dalam perjalanannya, Batara Kumara akan sadar atas hakikat dirinya yang terikat akan sumpah Batara Guru bahwa ia tidak akan pernah tumbuh dewasa, dan bahwa dirinya terikat oleh eksistensi dirinya sebagai gembala. Aspek awet muda pun secara nyata diisyaratkan dalam bagian naskah Rig Veda yang membahas tentang Batara Kumara atau Kartikeya. Yang berbunyi, yang menguban atau memutih, seiring bertambahnya usia, akan kembali terlihat tumbuh menghitam, atau tampil awet muda. Demikianlah, dalam banyak nubuat tentang sosok penyelamat akhir zaman, terminologi pemuda dan gembala banyak digunakan. Dalam tradisi Jawa, sosok Satria Piningit atau Ratu Adil digambarkan Prabu Jayabaya sebagai sosok seorang pemuda. Prabu Siliwangi juga tidak ketinggalan menyebut sang penentu roda zaman di masa depan sebagai budak Angon, yang artinya anak gembala. Maitreya dalam tradisi Buddha, Kalki dalam tradisi Hindu, hingga Al-Mahdi dalam tradisi Islam, digambarkan sebagai sosok seorang pemuda. Dalam kitab Wahyu 21 ayat 10-21, Rasul Yohanes menyebut lamb atau domba muda sebagai pewaris sah Yerusalem baru atau Yerusalem surgawi. Rasul Yohanes menyampaikannya dalam bentuk frase simbolik, bahwa Yerusalem surgawi sebagai mempelai atau jodoh untuk domba muda. Kota Yerusalem baru, dideskripsikan Yohanes sebagai kota yang dasarnya berbentuk bujur sangkar dan dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari yaspis. Tinggi, panjang dan lebar kota tersebut memiliki dimensi yang sama, yaitu 12.000 stadia. Ketebalan temboknya disebut 144 hasta. Ada 12 buah pintu gerbang pada tembok kota, masing-masing 3 buah di sisi utara, barat, selatan dan timur, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan nama-nama 12 suku Israel tertulis di atasnya. Demikianlah, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah bahwa penyelamat akhir zaman nampaknya secara spesifik merujuk pada sosok seorang pemuda yang terkait erat dengan angka 12. Dalam tradisi Islam Syiah, Al-Mahdi pun disebut sebagai imam ke-12. Sebagai tambahan, huruf lamed dan vav bisa dikatakan juga merepresentasi inisial nama Vali. Di bait 160 Wangsit Jayabaya, Satria Piningit disebut sebagai putra Batara Indra. Untuk mencermati frase ini, mencari tahu siapa nama putra Batara Indra menjadi solusinya. Dalam kisah Ramayana disebutkan bahwa Raja bangsa Wanara yaitu Vali adalah putra spiritual Dewa Indra. Jadi, huruf V dan L nampaknya merujuk pada inisial nama Vali. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.